Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan penugasan akhir yang saya dapat di minggu kemarin pada mata kuliah kalkulus dasar untuk statistika, yaitu tentang fungsi distribusi normal. Sebelum masuk pada inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arvel Alfranska dengan NIM 2503103066 dari program studi statistika kelas G Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam angkatan 2025. Salam kenal semuanya. Nah, kembali lagi pada topik pembahasan yang akan disajikan nantinya, yaitu terkait dengan fungsi distribusi normal. Sebelumnya, dari saya mungkin ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa itu fungsi distribusi normal secara umumnya. Nah, mengutip dari sumber ringkasan yang saya temukan tepatnya pada Google atau Gemini AI, yaitu fungsi distribusi normal adalah model probabilitas kontinu berbentuk kurva lonceng simetris, di mana sebagian besar data terkumpul di tengah atau rata-rata dan frekuensinya menurun secara bertahap ke kedua sisi, ditentukan oleh rata-rata mu dan simpangan baku yaitu sigma. Fungsi tersebut sangat penting adanya dikarenakan dalam statistika dipergunakan untuk memodelkan fenomena alami seperti tinggi badan atau nilai ujian dan lain sebagainya. Setelah mengetahui penjelasan singkat terkait fungsi distribusi normal tadi, selanjutnya saya akan membahas tentang penugasan akhir saya yang nantinya akan disajikan sekiranya 7 soal terkait dengan fungsi distribusi normal tersebut. Nah, kemudian nanti saya akan menjelaskan dengan jawaban yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Pembuatan video ini diperuntukkan agar bisa memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah kalkulus dasar untuk statistika. Mungkin tanpa banyak basa-basi lagi, kita bisa langsung masuk saja pada inti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada soal kali ini kita ketahui bahwasannya fungsi distribusi normal pada fx itu sendiri sama dengan 1 per sigma akar 2 pi e dipangkatkan negatif 1/2 dalam kurung x dikurangi mu per sigma kuadrat dengan konstanta pi sama dengan 3,4 dan e merupakan bilangan Euler sebesar 2,71. Nah, jika suatu populasi memiliki simpangan baku sigma sama dengan 1 plus 1 per tagar dan rata-rata mu sama dengan tagar 2, maka di sini disebutkan bahwasanya tagar 2 adalah 2 digit akhir dari NIM masing-masing mahasiswa. Nah, pada NIM saya sendiri yang saya sebutkan di awal pembukaan pada video, yaitu pas perkenalan diri saya sendiri, yaitu 2 digit terakhir NIM saya adalah 66. Nah, pada informasi tadi yang saya baca dan juga saya telaah, dapat saya simpulkan untuk diketahui yang baru pada fungsi distribusi normalnya menjadi kurang lebih seperti ini. Ini udah yang saya ringkas ya untuk menjawab soal-soal berikutnya. Nah, di soal yang pertama kita disuruh untuk mencari daerah asal dan juga daerah hasilnya dari fungsi distribusi normalnya secara aljabar. Nah, yang pertama-tama mungkin kita akan mencari daerah asalnya dulu atau domain. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya fx itu ada definisi untuk semua X adalah bilangan real karena tidak ada pembagi 0 atau akar dari nilai negatif pada E atau eksponensial. E di sini adalah Euler. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya sigma itu sama dengan 67 per 66 tidak sama dengan 0. Begitupun juga dengan akar 2pi tidak sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya domainnya atau bilangan realnya sama dengan negatif tak hingga dan tak hingga. Nah, selanjutnya kita akan mencari daerah hasilnya atau range. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya untuk semua x itu dapat kita simpulkan atau kita dapat asumsikan bahwasanya fx itu lebih dari 0. Nah, tentunya dalam mencari daerah hasil atau range, tentunya kita perlu untuk mencari nilai minimum dan juga nilai maksimumnya. Di sini sudah kita temukan bahwasanya nilai minimumnya itu limit x mendekati positif hingga negatif tak hingga pada fx itu sama dengan 0. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai maksimumnya. Dan awal kita perlu mencari titik
terlebih dahulu. Kita turunkan lalu kita mendapatkan hasil f aksen itu sama dengan 0. Nah, apa dapat disimpulkan x itu sama dengan mu. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai maksimumnya pada f mu. Di sini kita sudah mendapatkan hasil perhitungannya dan dapat disimpulkan bahwasannya f max itu mendapatkan hasil 0,393 dan seterusnya. Nah, karena f aksen itu lebih dari 0 untuk semua x dan f max, maka dapat disimpulkan bahwasannya range-nya itu mendapatkan hasil 0,0393 dan seterusnya. Ini untuk range-nya. Dan domainnya kita sudah temukan. Jadi untuk soal nomor 1 ini sudah terjawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2. Di sini pada soal kita disuruh untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut kontinu pada x sama dengan 66. Kita masih menggunakan diketahui yang tadi yang kurang lebih sama, dan ke soal lainnya juga masih saling berkorelasi satu sama lainnya, dan di sini kita bisa langsung mensubstitusikan saja nilai x-nya dan kita mendapatkannya bahwasannya F66 atau Fx itu sendiri kita mendapatkan hasil 0,39309. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perhitungan limit ke kiri dan kanan. Nah, di sini kita bisa langsung coba operasikan saja dan saya sudah mendapatkan hasilnya bahwasanya limit kanan mendapatkan hasil bahwasanya limit x mendekati 66 positif Fx itu mendapatkan hasil 0,39309. Begitupun dengan limit kiri mendapatkan hasil yang sama seperti tadi. Nah, nanti dapat kita simpulkan bahwasannya limit x mendekati 66 Fx sama dengan F66 itu mendapatkan hasil 1 per sigma akar 2pi, dan dapat nyatakan bahwasannya fungsi kontinu pada x sama dengan 66. Nah, lalu kita bisa mencoba membuat grafik kurvanya atau geometrinya. Kita sudah mendapatkannya kurang lebih seperti ini. Saya sudah mencoba masukkan nilai-nilainya pada GeoGebra dan mendapatkan visualisasi grafik kurva atau geometrinya menjadi seperti ini. Bisa kalian coba lihat dan juga coba pahami. Nah, kurang lebih untuk pembahasan soal nomor 2 seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Nah, di sini diketahuinya masih sama nilainya kurang lebih. Nah, pada soal nomor 3 kita dituntut untuk mencari persamaan garis asimptotnya dengan menggunakan konsep limit tak hingga. Nah, di sini kita bisa langsung pakai saja fx-nya bahwasannya ini. Nah, kita bisa langsung coba asumsikan bahwasannya bilangan Euler yang dipangkatkan negatif 1/2 dalam kurung x min mu per sigma kuadrat dapat kita asumsikan bahwasannya nanti menjadi negatif tak hingga. Nah, di sini kita memakainya untuk menyederhanakan lagi nih agar mempermudah kita ke depannya. Dan kita ketahui bahwasannya nanti bilangan Euler kalau kita ubah ininya menjadi negatif tak hingga akan mendapatkan nilai 0. Nah, di sini kita bisa coba langsung pakai menggunakan konsep limit tak hingga dan nantinya akan mendapatkan hasil 0. Dan tentunya untuk hasil akhirnya nanti garis asimptot horizontalnya adalah y itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4 yang kurang lebih masih menggunakan diketahui yang sama nilainya. Di nomor 4 sendiri kita disuruh untuk mencari interval di mana fungsi naik dan turun dengan menggunakan turunan. Nah, di sini kita bisa langsung coba misalkan saja menggunakan turunan, dapatannya bahwasannya U itu nanti diturunkan menjadi U aksen dan juga F itu diturunkan menjadi F aksen. Ini kita sudah dapatkan operasinya dan juga sudah saya coba jawab sebelumnya, dan ini bisa langsung kita simpulkan saja bahwasannya jika X kurang dari mu maka X min mu kurang dari 0, sehingga min X min mu itu lebih dari 0, maka F aksen X lebih dari 0, yang artinya F naik ketika X kurang dari mu. Begitupun juga sebaliknya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya interval pada fungsi itu naik pada min hingga 0,66 atau dan maksud saya dan atau fungsi turun pada 66, tak hingga. Itu untuk soal nomor 4. Nah, selanjutnya di soal nomor 5 sendiri masih
kurang lebih menggunakan diketahui yang sama nilainya. Di soal nomor 5 kita dituntut untuk mencari titik puncaknya dengan menggunakan turunan. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya f aksennya itu sama dengan 0 ya sebelumnya kita ketahui, dan ini dapat disimpulkan bahwasanya f aksen 0 hanya bila min x min mu per sigma kuadrat sama dengan 0, sehingga X sama dengan mu sama dengan 66. Nah, di sini kita bisa langsung mencoba mencari titik kritisnya. Kita sebelumnya saya sudah coba menjawab dan juga sudah mengetahui bahwasannya F66 itu sendiri mendapat hasil 0,39309. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya nanti hasil akhirnya untuk titik puncaknya pada XY itu sendiri akan mendapatkan hasil 66,F66 atau sama dengan eh, sama dengan 66,0,39309. Nah, ini untuk hasil titik puncaknya pada soal nomor 5. Nah, masuk pada soal nomor 6, di sini kita akan membahas pada soal diminta untuk menggunakan GeoGebra untuk mengembangkan grafik fungsi distribusi normalnya tersebut. Nah, di sini sudah saya coba gambar menggunakan apa yang saya sudah dapatkan pada GeoGebra. Ini untuk keterangan inputnya, dan untuk di GeoGebra-nya sendiri saya juga sudah coba untuk masukkan input-input nilai-nilai yang sudah tadi saya kerjakan. Ini untuk di GeoGebra-nya, dan ini untuk lebih jelasnya pada penggambaran yang saya coba dapatkan dan juga saya coba visualisasikan pada kertas. Dan di sini kita sudah mendapatkan bahwasannya apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya dicoba divisualisasikan lewat GeoGebra. Nah, kurang lebih seperti ini, dan kita sudah ketahui bahwasannya titik puncaknya itu sudah sesuai dengan hasil perhitungan kita yang tadi. Begitupun juga dengan limit kanan, limit kiri dan juga limit kanannya itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, di soal nomor 6 itu sendiri adalah hasil dari perhitungan tadi, dan nantinya ini diimplementasikan lewat sebuah grafik kurva geometri, dan kurang lebih hasilnya menjadi seperti ini. Bisa coba teman-teman pahami dan juga bisa coba teman-teman lihat secara teliti. Nah, masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7. Di sini kita dituntut untuk menemukan semua sifat yang dimiliki oleh grafik fungsi distribusi normal tersebut. Nah, dari soal-soal yang sudah kita bahas sebelumnya, dari soal 1 hingga soal nomor 6, di situ dapat kita temukan semua, dapat kita ringkas. Untuk semua sifat-sifat pada grafik fungsi, dapat disimpulkan bahwasannya yang pertama kita menemukan yaitu domainnya itu sama dengan negatif tak hingga dan juga tak hingga, dan range-nya itu sama dengan 0,F66 dengan F66 sendiri sama dengan 1 per sigma akar 2pi, dan fungsi kontinu di semua X adalah bilangan real. Selanjutnya simetris terhadap garis X sama dengan 66, dan memiliki satu titik maksimum global di X sama dengan 66, dan juga tidak memiliki minimum global atau infimum sama dengan 0 atau fx lebih dari 0 untuk semua x, dan juga fungsi naik pada interval negatif tak hingga, 66, dan fungsi turun pada interval 66, tak hingga, lalu memiliki asimtot horizontal y sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu tidak memotong sumbu X dikarenakan fx itu lebih dari 0 untuk semua X. Dan ini adalah ringkasan dari soal-soal yang saya bahas sebelumnya dan juga saya coba kerjakan sebelumnya. Sampai di penghujung video terkait dengan pembahasan kita tadi tentang fungsi distribusi normal dari soal 1 sampai 7. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin bila ada pertanyaan dan juga lain sebagainya bisa coba ditanyakan di kolom komentar di bawah.
Saya cukupkan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.